Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Amerika. Di video kali ini saya mau memberikan gambaran teknologi solusi CCTV terbaru. Ini dia Tiandi AK2 Kit 4 channel. Nah, Tiandi ini menawarkan solusi untuk instalasi CCTV yang sangat mudah sekali. Jadi dia tersedia kitnya itu ada dua jenis, ada kit 4 channel, ada kit yang 8 channel. Dan yang saya punya di sini adalah Tiandi kit 4 channel. Nanti saya akan tunjukkan betapa mudahnya menginstalasi CCTV Tiandi ini. Sangat menyenangkan, user experience-nya sangat menarik sekali. Ini disebut analog killer atau CCTV IP kamera yang sangat mudah sekali, instalasinya hampir seperti analog. Jadi cuma colok, connect, plug and play, bener-bener real plug and play. Anda tidak bisa mengkonfigurasi, pengalaman instalasi CCTV Anda minim. Tiandi ini solusinya. Ini kit AK2 4 channel. Nanti link pembeliannya di deskripsi di bawah. Oke, langsung saja kita akan coba unboxing dan kita akan bahas si Tiandi AK2 kit 4 channel ini. Gas. Oke, sekarang kita akan coba buka AK2 kit 4 channel. Jadi di sini satu box ini cukup ringan dan harganya sangat murah sekali. Nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah ya. Ini kita buka. Di dalam paket pembeliannya, teman-teman, seperti ini. Kita akan mendapatkan satu buah NVR atau network video recorder seperti ini dan 4 CCTV. 1, 2, 3, 4. Hanya itu toh ya teman-teman, tidak ada paket lain. Di beberapa toko nanti biasanya dia menyediakan bundling dengan harddisknya. Cuman di yang saya beli ini dia tidak bundling dengan harddisk. Tidak masalah, harddisk harganya terjangkau sekali sekarang ya. Di sini kita akan coba buka dari CCTV-nya dulu kali ya. Jadi ini CCTV IP kamera, berbeda dengan yang kemarin kita instalasi yang high look. Di situ kita menggunakan CCTV analog ya. Jadi kita menggunakan kabel RG untuk instalasinya. Itu instalasinya sangat rumit sekali dan boros kabel ya teman-teman. Jadi powernya terpisah. Kalau misalkan kita punya 2 titik CCTV yang berdekatan, kita harus tetap menarik 2 kabel ke DVR. Kalau kita menggunakan IP kamera seperti yang Tiandi AK2 kit 4 channel ini, kita tidak perlu itu. Dia memberikan user experience instalasi yang sangat menyenangkan, mirip seperti router. Jadi seperti ini IP kameranya. Kita coba buka satu ya. Di dalam paket pembeliannya seperti ini, hanya ada satu kamera saja. Untuk build quality materialnya juga sudah oke. Dia plastik, tapi plastik yang nggak abal-abal. Ini ya. Untuk tipenya adalah TC321N untuk bundling ini. Biasanya disebut AK sih. Dan dia sudah PoE 802.3 AF. Jadi nanti akan sangat menyenangkan sekali. Hanya butuh kabel LAN Cat 5 saja dia sudah bisa menyala. Jadi LAN yang pinnya 4. Tiandi ini sudah bisa menyala dan memberikan data. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian di dalam paket CCTV-nya ada pelindung untuk RJ-nya, RJ45 waterproof-nya ya seperti ini. Dan ada visor juga bautnya untuk kita instalasi ya. Untuk resolusinya, setahu saya untuk kit yang seperti ini resolusinya hanya 2 megapiksel. Nanti kita lihat gambarnya sejernih atau sebagus apa. Kemudian kita akan dapat paket NVR-nya atau network video recorder-nya seperti ini. Ini NVR 4 channel. Jadi kita buka. Untuk paket pembelian dari NVR-nya, di dalam kita akan dapat satu buah NVR tentunya. NVR-nya kecil, mirip NVR-nya Dahua sebenarnya. Dahua yang lama sekali itu, NVR-nya model seperti ini. Di kotak kecil. Dan NVR ini seperti ini belakangnya. Jadi dia ada 2 buah port USB, 1 buah port HDMI, 1 buah port VGA untuk display ya. Dan kini ada kabelan untuk kita sambungkan ke koneksi internetnya. Kemudian ada 4 buah port Ethernet yang ini PoE. Jadi untuk mempower CCTV-nya. Nanti kita tidak perlu power eksternal untuk menghidupkan IP kamera Tiandi ini. Jadi ketika Anda punya kabel LAN, tancapkan saja ke sini, dia langsung nyala. Semudah dan sefleksibel itu. Kemudian di sini ada soket DC 48 volt. Ini dia sudah PoE AF ya untuk 4 LAN yang ini. Jadi karena kita beli kit yang 4 channel, dia punya 4 soketnya. Kemudian kita akan dapat mouse untuk mengontrol NVR-nya. Kemudian ada skrup untuk harddisk-nya. Dan di sini ada adapter power supply-nya. 48 volt 1 ampere.
Sekarang kita akan coba untuk instalasinya semudah apa. Ini bahkan pemula sangat-sangat bisa menginstalasi ini. Anda tidak perlu teknisi CCTV. Itu yang ditawarkan Tiandi. Tapi kalau sudah oprek, butuh instalasi yang masif, tetap Anda butuh bantuan teknisi CCTV ya. Ingat itu, kalau hanya sekedar menginstalasi AK2 kit 4 channel, iso dewe Pak. Tapi tes masuk ke yang expert ya, tetap butuh teknisi CCTV. Kita akan coba mulai dari instalasi NVR-nya dulu. Kita akan buka dulu. Di sini ada baut ya, teman-teman. Ini kita tinggal buka bautnya. Nanti kita buka NVR-nya, kita masukkan hard disk-nya ya. Oke, kita buka bautnya. Oke, kita buka dan ini dia NVR-nya dalamnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada soket SATA-nya untuk kita memasukkan hard disk-nya. Ini boardnya untuk NVR-nya. Jadi kita tinggal masukkan hard disk-nya saja, kita pasang. Di sini saya pakai hard disk Seagate Barakuda. Seagate-Seagatean sih. Tidak ada kabel dan lain macam sebagainya. Untuk pemasangannya tinggal seperti ini saja. Nah, seperti itu, semudah itu. Kemudian di sini hard disk-nya bisa kita skrup dengan skrup bawaan dari NVR-nya yang ini. Oke, hard disk sudah terpasang ya teman-teman. Sudah tidak goyang-goyang lagi. Sekarang kita tinggal tutup lagi saja. Semudah itu. Jadi kita membuka NVR itu tujuannya hanya memasang hard disk. Oke ya, kita tutup lagi NVR-nya. Oke, kencangkan lagi bolo. Oke, sudah terpasang semuanya. Saya akan demonstrasikan dulu untuk menyalakan NVR-nya seperti apa dan instalasi CCTV-nya seperti apa sebelum kita masuk ke dinding router yang ada di belakang kita. Nanti kita akan coba lihat instalasinya seperti apa. Kita nyalakan dulu ya NVR-nya. Oke, jadi kita mau simulasikan untuk menyalakan CCTV AK2 ini ya, dari Tiandi. Untuk menyalakannya mudah sekali teman-teman. Jadi dia tidak punya soket DC, hanya punya satu buah port Ethernet saja, kabel LAN seperti ini. Dan kita tancapkan. Oke, ini saya menggunakan LAN Cat 5 ya, tidak Cat 5 ya. Jadi pinnya, kabelnya tuh hanya ada 4 saja di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Dan kita tinggal tancapkan. Instalasinya cuma gini toh. Jadi Anda butuh kabel LAN. Tek, tancapkan, nyala. Semudah dan se-easy itu. Ini nanti dia akan terbaca di NVR, nanti kita akan lihat. Nah, di sini saya mau coba empat-empatnya kita nyalakan di dinding router kita. Nanti teman-teman bisa lihat instalasinya seperti apa kalau misalkan topologinya agak sedikit lumayan masif ya. Ini kan hanya seperti ini tok dan nanti kita akan lihat konfigurasinya. Oke, tak display dulu di dinding router. Jadi teman-teman, kalau kita instalasi ya untuk CCTV-nya nanti di lapangan ya teman-teman bisa serapi mungkin, tapi cara barbar display. Aku cuman mendisplaykan barang ini supaya teman-teman tahu sistem kerjanya seperti apa. Jadi ini dicopot dulu untuk locknya ya. Nah seperti ini kita bisa sekrupkan. Di sini ada jalan kabel, bisa disekrupkan di tempatnya nanti kita menempatkan si CCTV dari Tiandi AK2 kit ini ya. Ini tak sekrupkan dulu. Oke, sekarang untuk menghadapkan CCTV-nya teman-teman, tinggal kita pasang locknya seperti ini. Sesederhana ini dia sistem locknya. Bisa kita hadap-hadapkan tail up, naik, tail down, atau ke pen kanan, ke pen kiri juga bisa. Nanti kalau sudah tepat posisinya tinggal kita kencangkan lock yang ada di belakang ini. Nanti bisa kita konekkan dulu ke NVR agar bisa tahu gambarnya teman-teman. Oke ya. Udah, sekarang kita akan coba setup untuk NVR-nya. Oke teman-teman, jadi kita akan tancapkan dulu LAN-nya. Ini saya sudah dangkal kabel ke CCTV-nya ya. Di sini sudah masuk dan ada satu keunikan yang saya lakukan. Mungkin ini tidak bisa dicontoh ya. Ini saya split kabelnya. Jadi seperti ini, satu kabel kita isi 2 konektor. Ini saya contohkan kalau misalkan instalasi di lapangannya itu berdekatan. Walaupun sekarang teknologinya mungkin sudah canggih pakai switch atau apa, tapi ini cara tradisionalnya seperti ini. Ojo tiru, ini kita tancapkan. Oke, dan ini CCTV satunya, ini CCTV 2-nya. Oke, jadi total ada 4 teman-teman dari 3 kabel yang tertarik. Oke, ini CCTV satunya teman-teman. Jadi ini kita tancapkan Ethernet-nya yang dari NVR ke sini. Oke, sudah. Ini CCTV 2, satu kabel ke sini. Oke, sudah. Ini yang 3 dan 4. Teman-teman bisa lihat, ini saya split ya. Jadi nanti saya akan berikan satu video tentang LAN, bisa kita split seperti ini. Nah, ini saya contohkan untuk kemudian instalasi. Jadi kita nggak usah narik 2 kabel. Kita cuma narik 1 kabel, tapi kita bisa gunakan untuk 2 CCTV dan nyala semua nanti. Kita coba lihat.
Oke, sudah. Setelah sudah terinstalasi semua seperti ini, kita tinggal nyalakan si NVR-nya. Si NVR Tiandi ini dia bisa stand alone ya teman-teman. Jadi tanpa perlu kita tancapkan ke sumber internet, dia bisa menciptakan IP sendiri. Inilah yang menarik dari Tiandi Kit AK2 4 channel dan juga 8 channel. Kita coba nyalakan tanpa terkoneksi ke internet sama sekali. Apa yang dia lakukan si NVR ini? Kita coba ya, kita nyalakan. Ya, ini kita akan displaykan dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau stand alone, berarti kita perlu HDMI untuk mendisplaykan si NVR ini. Nanti akan ada sistem yang muncul dari HDMI-nya. Ini saya tancapkan HDMI-nya. Oke, ini kita displaykan ke monitor. Oke, di sini NVR-nya sudah menyala ya. Kita display ke HDMI capture, kemudian biar teman-teman di rumah bisa lihat tampilan displaynya seperti apa. Nah, di sini untuk konfigurasi setup pertama dari NVR Tiandi ini kita disuruh memilih language atau bahasa. Kita tinggal confirm aja. Dan di sini kita disuruh memasukkan password. Ya, kita bisa tulis password yang kita inginkan. Oke, setelah kita masukkan password, kemudian kita disuruh masukkan pattern ya atau pola untuk mengunci NVR-nya. Jadi nanti hanya yang mengetahui pola ini yang bisa masuk ke sistem NVR-nya ya teman-teman. Kita tinggal pasang aja pola sesuai dengan yang kita inginkan. Nih contoh saya akan buat pola segitiga kecil di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada security question ya. Ini kalau misalkan terjadi apa-apa, kita lupa password atau apa, kita bisa menggunakan security question ini sebagai cara untuk kita masuk ke sistem NVR atau ke CCTV-nya. Di sini saya contoh jawab aja ngasal ya. Oke, teman-teman, dan ini sudah menyala empat-empatnya ya dengan sempurna. Jadi tidak ada konfigurasi yang saya terapkan, hanya quick setup di awal tadi untuk NVR-nya. Dan ini kamera satunya sudah menyala. Oke, ya. Kamera duanya juga sudah menyala. Nih. 3 4. Jadi menyala semuanya. Saya tidak melakukan setup apapun. Jadi mirip sekali seperti CCTV analog yang sudah pernah kita instalasi di video yang lalu ya. Dan di sini untuk konfigurasi dasarnya, teman-teman bisa klik kanan mouse-nya. Jadi di sini bisa klik kanan. Nanti akan ada berbagai macam pilihan. Nah, bisa pilih yang menu ini. Di menu ini nanti akan ada adding kamera. Ini sudah terbaca semua ya, secara otomatis karena dia satu ekosistem Tiandi. Di sini kemudian ada yang paling penting kita cek, ada storage. Jadi storage, kemudian disk management. Nah, pastikan ini teman-teman disknya terbaca. Di sini sudah terbaca, termounting dengan baik ya. Jadi setiap CCTV ini semuanya merecord ke NVR ini. Di dalamnya ada hard disk dan nanti data dari semua rekamannya akan tersimpan di sana. Oke, kemudian kita bisa ulik-ulik lagi mungkin di bagian setting ada network. Nah, si Tiandi ini memiliki dua pilihan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di mode utamanya, di mode default bawaan pabriknya, ketika kita menancapkan Ethernet ke LAN-nya ya, ke PoE-nya, itu dia akan menciptakan IP address sendiri yaitu 1.3. Ini bawaan default pabriknya. Jadi semua IP kamera ini akan dikasih IP dari NVR-nya tanpa harus kita terkoneksi dengan internet atau dengan router ya. Atau mode yang namanya di sini adalah PSE Network Card. Jadi nanti dia akan melakukan bridging, dia akan nge-bridge ke IP address dari routernya. Nah, di sini saya lebih suka stand alone sih karena nanti jaringan networknya akan terpisah antara network WiFi dan network CCTV. Jadi itu lebih bagus dan lebih secure ya. Terus teman-teman di sini kalau misalkan kita mau memberikan akses internet, kita coba ya. Ini kita mau kasih akses internet masuk ke port LAN-nya Tiandi yang di NVR. Nanti kita akan coba hubungkan ke aplikasinya dia yang namanya Easy Live. Jadi dia punya cloud free yang bisa kita akses lifetime. Oke, teman-teman, sekarang ini kita mau coba untuk mengkoneksikan si NVR-nya ke aplikasi dari Tiandi. Teman-teman bisa download aplikasinya, namanya adalah Easy Live. Jadi ini ada di Play Store, di App Store aku nggak tahu, harusnya ada ya di App Store. Dan di sini sudah saya download ya. Kita tinggal buka saja. Nah, ini kebetulan saya juga pakai Tiandi Ecosystem di rumah saya. Teman-teman bisa lihat saya sedang membuat video dari sana. Itu CCTV-nya di sebelah sana. Dan kita akan tambahkan, cara menambahkannya di sini ada tombol plus ya. Ini pastikan teman-teman login dulu kalau belum ada akunnya.
Jadi ini saya sudah mendaftar akunnya, saya sudah buat karena memang saya memakai produk ini. Jadi kita tinggal tambahkan, klik kanan. Nah, di sini nanti akan muncul QR seperti ini, scan system. Kita tinggal buka di NVR-nya, klik di bagian ada gambar HP di sini. Ada tulisannya mobile monitoring. Kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul QR. Ini teman-teman bisa scan salah satunya, nanti akan terkoneksi langsung ke NVR-nya Tiandi kalau misalkan internetnya berhasil masuk ke NVR. Kita coba ya. Nah, ini sudah saya scan, dia akan mendeteksi seperti ini NVR. Misalkan kita nama ini adalah Tiandi AK2 Kit gitu ya. Tinggal kita simpan saja. Oke, ini sudah terbaca ya. Jadi NVR AK2 teman-teman bisa lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah NVR-nya. Oke ya. Terbaca semuanya di sini, teman-teman bisa lihat. Ini saya tutup. Kalau mau kita detail ke kameranya, tinggal di double klik aja. Seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang disajikan NVR AK2 Kit 4 channel, 2 megapiksel. Ini untuk yang kamera 2, 3, 4. Kalau kita tersambung secara lokal network dengan NVR-nya, dia akan real time sekali. Tapi kita akan coba akses menggunakan luar jaringan. Jadi dengan segmen lain, ini kita coba ya. Ini saya putuskan wifi-nya. Jadi saya sudah tidak tersambung ke lokal area network-nya. Jadi kalau misalkan kita akses di luar jaringan, tidak terkoneksi dari NVR-nya, itu juga bisa. Tapi di sini kebetulan ternyata saya tidak punya kuota, jadi saya tidak bisa akses. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat gambarnya seperti apa. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya instalasi Tiandi AK2, serinya sama persis yang kita displaykan di root, di dinding router. Ini gambarnya untuk siang hari, motionnya seperti ini, dan menurut saya gambarnya sudah cukup lah untuk sebuah CCTV entry level kelas 2 megapiksel. Dan ini untuk gambarnya yang malam hari. Oke, itu dia teman-teman instalasi singkat Tiandi NVR AK 4 channel. Ada 2 seri, ada 4 channel dan ada 8 channel. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan menurut saya ini adalah salah satu solusi analog killer. Jadi kalian hanya modal kabelan saja, wes ra usah instalasi apa-apa, sudah jadi. Plug and play. Memang itu benar-benar hal yang luar biasa ditawarkan oleh Tiandi. Dan ini adalah IP kamera dengan harga yang paling terjangkau yang pernah kita pakai. Tapi menurut saya kekurangannya juga banyak sebenarnya. Untuk kualitas gambarnya saya sebenarnya kurang terlalu suka untuk Tiandi. Motionnya tidak terlalu detail dibandingkan merek-merek yang lain. Kalau misalkan teman-teman suka oprek CCTV, ini kurang cocok karena dia tidak mendukung protokol OnVIF, hanya mendukung protokol Tiandi dan ekosistemnya dia. Jadi kalau misalkan teman-teman suka oprek CCTV, saya tidak menyarankan untuk membeli ini. Tapi kalau misalkan Anda membutuhkan instalasi CCTV, pengen instalasi sendiri, hanya modal kabel saja, ini solusinya. Itu saja mungkin dari saya, Nanang MRK. Kalau misalkan ada yang tanyakan, tanya di kolom komentar di bawah. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.